Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jonas Penganda Purba dengan NPM B1A021254. Jadi di video kali ini saya akan membahas dan mengangkat salah satu topik yang menarik yang menjadi perhatian publik saat ini, yaitu tentang bullying atau perundingan. Kata bullying sendiri bukan merupakan bahasa Indonesia, tapi bahasa serapan yang berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari kata bull yang artinya mengganggu atau menggertak. Di Indonesia kemudian dicari kata yang padanannya atau yang sepadan dengan bullying, yaitu perundungan, yang asal katanya yaitu rundung, yang pengertiannya hampir sama saja dengan bullying. Bila kita lihat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata rundung artinya mengganggu atau mengusik secara terus-menerus atau menyusahkan. Bullying atau perundungan sebenarnya lebih diidentikan kepada seorang anak atau pelajar. Bila korbannya orang dewasa, biasanya istilahnya bullying atau perundingan tidak sering digunakan dan diganti dengan istilah lain seperti pengeroyokan atau penganiayaan. Bullying ataupun perundungan sendiri dapat berupa tindakan fisik maupun non-fisik. Bila kita mengamati semua peristiwa bullying atau perundungan, dapat kita ketahui bahwa sesungguhnya bullying ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu pelakunya bisa perseorangan ataupun kelompok yang memiliki kekuatan atau kekuasaan. Misalnya kekuatan fisiknya lebih kuat atau jumlah kelompoknya lebih besar, dan bisa juga berasal dari latar belakang keluarga orang kaya ataupun berlatar belakang keluarga pejabat. Karakteristik yang kedua yaitu bullying ini merupakan tindakan kekerasan yang tidak hanya bersifat tindakan fisik, tapi bisa juga merupakan tindakan non-fisik yang bisa menyerang mental dari korban, misalnya dengan mengejek, menghina, memfitnah, ataupun mencaci maki, baik secara verbal ataupun secara langsung, ataupun secara online ataupun melalui media internet. Yang paling spesifik dari tindakan kekerasan tadi, baik secara fisik maupun non-fisik, adalah bahwa tindakan itu dilakukan secara berulang-ulang. Karakteristik yang ketiga itu bahwa tindakan bullying atau perundungan ditujukan untuk mengganggu atau menyakiti baik fisik maupun non-fisik atau mempermalukan orang lain di depan umum. Karakteristik yang keempat yaitu korban bullying atau perundungan bisa didasarkan atas misalnya jenis kelamin antara kelompok laki-laki dan perempuan, dan bisa juga didasarkan pada kondisi fisik tertentu, misalnya karena atas dasar disabilitas, ketidakmampuan karena fisik atau cacat mental, dan bisa juga dari latar belakang keluarga, misalnya dari keluarga yang tidak mampu. Dasar hukum bullying atau perundungan berdasarkan undang-undang yaitu terdapat di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tepatnya di pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dan ancaman pidana pelaku bullying ini sebagaimana diatur dalam pasal 80 disebutkan penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Bila kita lihat berdasarkan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bullying ini diatur di pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara, dan di pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, dan di pasal 310 dan 311 KUHP tentang perundungan yang dilakukan di tempat umum dan mempermalukan harkat martabat seseorang. Di pasal 310 KUHP, penjara paling lama yaitu 1 tahun 4 bulan dan denda Rp4.500. Sedangkan di pasal 311 KUHP dengan pidana penjara paling lama yaitu 4 tahun. Perlindungan hukum bullying di medsos diatur dalam Undang-Undang ITE yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tepatnya di pasal 27.